Bencana tanah longsor terjadi di perumahan Gria Sukamaju Asri, GSA, Blok A RT 01 RW 02, Desa Sukamaju, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, pada Kamis, 16 April 2026, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Peristiwa tersebut terjadi setelah wilayah tersebut diguyur hujan dengan intensitas tinggi yang berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan kondisi tanah menjadi labil. Akibat kejadian tersebut, seorang perempuan bernama Afni Nopianti, 30, dilaporkan meninggal dunia setelah tertimbun material longsoran yang menimpa bagian belakang rumahnya. Kejadian ini berlangsung secara tiba-tiba, sehingga korban tidak sempat menyelamatkan diri ketika tebing di belakang rumahnya ambruk. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi, Eki Radiana Rizky, menyampaikan bahwa pihaknya langsung bergerak cepat setelah menerima laporan dari warga terkait peristiwa tersebut. Tim BPBD bersama unsur terkait segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penanganan darurat serta upaya evakuasi korban. Ia menjelaskan bahwa longsor dipicu oleh hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut, sehingga menyebabkan tebing di belakang rumah warga menjadi tidak stabil. Tebing dengan panjang sekitar 10 meter dan tinggi kurang lebih 8 meter tersebut akhirnya runtuh dan menimpa bangunan rumah yang berada tepat di bawahnya. Menurutnya, posisi rumah korban yang berada sangat dekat dengan tebing menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko terdampak longsor. Material tanah dan bebatuan yang runtuh langsung menghantam bagian belakang rumah, termasuk area kamar mandi yang saat itu sedang digunakan oleh korban. Eki mengungkapkan bahwa korban ditemukan dalam kondisi tertimbun material longsoran di dalam kamar mandi rumahnya. Ia juga menyampaikan bahwa korban diketahui dalam beberapa hari terakhir pulang lebih awal dari tempat kerjanya, sehingga berada di rumah saat peristiwa tersebut terjadi. Proses evakuasi korban dilakukan dengan cepat oleh tim gabungan yang terdiri dari BPBD, aparat desa, serta warga setempat. Ia menyebutkan bahwa dalam waktu sekitar 30 menit sejak proses evakuasi dimulai, korban berhasil ditemukan dan dikeluarkan dari timbunan material. Namun, saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Syamsuddin SH Kota Sukabumi untuk dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut, termasuk visum, sebelum proses pemulasaraan jenazah dilakukan oleh pihak keluarga. Selain menimbulkan korban jiwa, peristiwa longsor tersebut juga menyebabkan kerusakan pada bagian rumah korban serta berpotensi mengancam rumah-rumah lain yang berada di sekitar lokasi. Kondisi ini membuat tim penanganan harus bekerja ekstra hati-hati dalam melakukan pembersihan material longsoran. Eki menambahkan bahwa hingga saat ini proses penanganan di lokasi masih terus berlangsung. Petugas gabungan masih melakukan pembersihan material longsor yang menumpuk, sekaligus melakukan asesmen terhadap potensi longsor susulan yang dapat membahayakan warga sekitar. Ia juga mengimbau masyarakat yang tinggal di kawasan rawan longsor, khususnya yang berada di dekat tebing atau lereng. Pertama, kami tadi di perjalanan setelah pulang dari kunjungan Pak Dudung, kemudian juga kami tadi melihat rumah lengkap di Cikadu. Perjalanan kami mendengar informasi bahwa telah terjadi bencana longsor di Sukalarang. Oleh karena itu, kami langsung begitu